Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang ada kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Saya sudah buat air bersih, bor itu sudah 4.000 lebih. Jadi saya mengerti betul, ya sedikit banyak mengertilah tentang bencana ini. Memang penyampaian itu harus jelas. Saya pikir akan mengerti, ternyata memang harus didetailkan. Prosesnya ya cukup rumit, tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter itu. Ya, dan juga beberapa daerah. Pagi rekan-rekan media, hari ini kita memberangkatkan kembali perlengkapan untuk mendukung penanggulangan bencana baik di Aceh, Sumut maupun Sumbar. Jadi supaya sekalian jelas, kadang-kadang orang selalu, saya setelah beberapa bulan ini, minggu ini mengelola tentang bencana ini, memang penyampaian itu harus jelas. Saya pikir akan mengerti, ternyata memang harus didetailkan. Jangan sampai terkesan, kenapa ini kok baru udah sebulan baru dikirim, dan lain sebagainya. Jadi ini memang banyak barang-barang pengadaan yang tahun 2026 yang kami percepat karena prosedurnya ada, sehingga yang harusnya ke kesatuan kami kirim dulu ke tempat bencana gitu. Dan juga hasil evaluasi kami setelah sampai di sana, lumpur-lumpur yang tinggi itu tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau manusia mau berapa ribu pun itu mungkin akan sulit, sehingga kita pikir harus pakai dump truck. Karena dibersihkan dari jalan langsung mepet ke rumah, dari rumah dibersihkan lagi mepet ke jalan. Jadi kita harus pakai dump truck. Dan juga pada hari ini kita menerima 20 unit penjernih air, karena memang kesulitan. Nanti saya jelaskan lagi tentang air sekalian, penjernih air. Terima kasih Pak Menko Polkam, yang juga kita akan berangkatkan pada hari ini, sehingga itu akan sangat membantu masyarakat di sana. Jadi untuk masalah ini kami akan komit terus berlanjut untuk membantu penanggulangan bencana ini, mendukung tugas pemerintah secara tuntas. Ya, kami sampaikan ini akan sampai tuntas. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Ya, miss sedikit itu biasa. Ada orang komplain kenapa kami lambat. Memang pembangunan jembatan harus bertahap, nggak mungkin kita jembatan di depan dulu. Nah, yang seperti ini memang kita harus duduk bareng biar nanti ada yang tanya bisa dijelaskan satu persatu. Kalau saya bicara di sini panjang ceritanya. Ya, masalah air bersih itu, saya sudah buat air bersih, bor itu sudah 4.000 lebih. Jadi saya mengerti betul, ya sedikit banyak mengertilah, bahwa air itu di bawah itu kantong-kantong air. Ya, kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang ada kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Prosesnya ya cukup rumit, tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter itu. Ya, dan juga beberapa daerah kita di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang sumber airnya sulit. Kalau gampang dari dulu sudah ada airnya di sana. Ya, jadi kadang-kadang mata bornya patah, kadang-kadang ternyata airnya tidak ada. Kita harus pindah lagi, rumit. Makanya kalau yang benar-benar ngerti air itu malah menghindari untuk ngebor di daerah-daerah Gunung Kidul, menghindar. Coba kalau ada yang mau 150 juta di Gunung Kidul, ya kan? Nggak akan mau, pasti saya yakin itu. Nah, yang seperti ini ya teman-teman media, saya sudah sampaikan, marilah kita bersama-sama. Ya, jangan semua merasa mengoreksi terus. Ya nggak apa-apa, kritik bagus supaya kami juga mengevaluasi. Tapi
memberi kesan bahwa dia ngerti, kita buat salahnya banyak. Ya nggak gitu-gitu juga ya. Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya tuh yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai jadi digunakan masyarakat. Yang otaknya sebaut ya orang itu. Ya. Biarin aja, sekalian aja saya ini, ya. Saya yang merencanakan semua itu. Saya beli Armco di sini, gotong-gotong naik ke sini, ya. Sampai di sana geser ke jembatan, saya pasang, anggota-anggota semua itu jungkir balik, ya. Jadi saya nggak pernah punya beban, silakan aja Bu, bicara apa, ya. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan, Angkatan Darat, itu dirasakan masyarakat langsung yang bencana. Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut, ya, dia itu sebaut, biar sekalian. Jadi itu kira-kira secara detail yang kami kirim, saya pikir mungkin silakan saja ditanya. Ini ada doser, ada ekskavator, long arm, dump truck, dan lain sebagainya. Secara detail saya pikir kita kasih saja datanya. Ya, jadi sekali lagi Pak Menko Polkam, Wamenko Polkam, Sekjen, semua pada hadir di sini untuk melihat. Saya meyakini beliau setelah melihat nanti banyak dukungan-dukungan lagi yang lain. Beliau besok akan berangkat ke Aceh Utara. Ya, kami juga siap menerima koreksi Pak, kritik ya. Biar kita pekerjaan kita lebih baik ke depannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Oke, berarti tentang alat-alat ini kan tadi saya sempat singgung, ini banyak pengadaan yang 2026 yang kami percepat, itu ada prosedurnya, dan juga sebelum masuk ke satuan kita kirim dulu ke sana untuk membantu. Ini, dan juga ada beberapa yang kita cek dan juga diberangkatkan. Kita memberangkatkan bertahap, ya, hari ini kita berangkatkan ada satu kapal 53, mobil yang lewat darat juga semua akan dibikin 3 atau 4 gelombang. Hari ini rencana 97 ya. 97, nanti detailnya silakan saja tanya. 97 berangkat, nanti kapal mungkin kita loading sampai ini siap berangkat. Nanti sisanya terus bertahap untuk mengirim sejumlah yang kita siapkan ini. Ya, terus yang kedua mengenai jembatan, kami sudah ada, saya pikir memang datanya ini akan selalu diekspos setiap minggu di Halim. Saya sudah siapkan, jadi sampai dengan saat ini kita sudah 14 beli sudah jadi, Armco sudah ada 12, 11 atau 12 lah. 12 ya, 12, jembatan gantung mulai ada 2 yang jadi dari 30 sekian yang kita kerjakan. Ya, dan itu juga terus pasti saya yakin bertambah. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bulan Februari awal 150-200 berbagai jenis itu saya yakin bisa. Tergantung ini juga sudah ada sistem untuk dukungan nanti yang sempat diributkan tentang dana itu juga. Ya, saya juga tidak bermasalahkan dari kemana mau turunnya, kemana segala macamnya. Yang penting bisa mensupport kegiatan ya saya jalan. Gitu. Saat Taskuala itu dari kan kemarin prosesnya kita lihat ada saran dari Menhan, saran dari Presiden setelah ini, setahu saya Menhan akan menunjuk orang atau Menhan akan kendalikan sendiri untuk ini buat Satgas ini. Jadi memang itu saya tidak terlalu mengerti persis juga. Tapi yang jelas itu sudah ada pendangkalan di muara yang akan diperdalam sehingga bisa jalur perahu. Kalau kami sih, yang dari semua proyek yang bencana alam itu pasti ada tentara. Dari mulai huntara, jembatan, bersihin sekolah, bersihin pasar, bersihin jalan, semua ada tentara Angkatan Darat. Ya, mungkin di sini juga kemungkinan. Ya, tapi saya mendengar informasi Latsitarda dari Akademi Militer, dari PDN juga nanti Bani saya pikir bagus buat mereka belajar. Ya, makasih ya. Ya, ada lagi? Ya.
Ya, itu sekolah itu kan sudah jalan kita bersihkan, ya banyak. Saya juga nanti saya pikir makanya datanya biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan minta bantu kita, ya kita akan bantu, pasti kita bantu. Tapi ya kalau kita tiba-tiba nerobos ke sana sini, apalagi minta dana, nanti malah jadi masalah lagi. Ya, jadi kami tetap standby untuk menghadapi itu semua. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.